kita ngelihat sejarah sebentar, 2012 Xi Jinping jadi ketua Partai Komunis Cina, kemudian 2013 dia menjadi presiden. Jadi ada 3 jabatan struktural yang sangat powerful dipegang oleh Xi Jinping. Ketua Partai Komunis Cina, Presiden Cina, dan Panglima tertinggi dari People Liberation Army, PLA gitu ya. Nah ini sangat powerful sekali. Dan dia punya Perdana Menteri, Li, itu banyak sering berdebat. Berdua nih? Berdua. Perdana Menterinya dia ini ya kayak kalau Perdana Menteri Indonesia kan kompak dengan presidennya. Kalau ini berbeda gitu ya. Nah, jadi pengen ketawa, guling-guling dulu lah. Terus. Salah satu konflik tertinggi yang terjadi sejak 2013 waktu itu Xi Jinping itu menggunakan strategi untuk menebas para koruptor, termasuk kompetitornya dia. Jadi mereka-mereka yang protege-nya Jiang Zemin itu banyak yang disikat sekalian dengan tuduhan korupsi gitu ya. Jadi hater di jabatan di Tiongkok itu sangat tinggi. Puncaknya adalah di 2020 sampai sekarang di mana zero COVID policy-nya Xi Jinping ini terlalu keras. Terlalu keras ya. Terlalu keras. Apa-apa langsung lockdown, apa-apa langsung lockdown. Dan ini membuat banyak sekali sakit hati, terutama konglo-konglo buatan Jiang Zemin. Jadi selama 30 tahun terakhir, Tiongkok itu hebat sekali karena menciptakan 1.100 bilioner dan 980.000 milioner. Itu world class loh. Gila nggak? Keren ya? Gitu. Oh iya datanya dia. Nah, Xi Jinping ini di 10 tahun terakhir jabatan dia hanya menciptakan nggak sampai 100. Jiang Zemin yang paling berprestasi termasuk Alibaba dan lain sebagainya. Jack Ma dan sebagainya ya. Iya kan itu dan mereka ini memang menjadi batu pain in the ass-nya Xi Jinping dengan polisinya dia, di mana dia ingin menjadi presiden seumur hidup. Di tahun 2018 dia membuat keputusan. Bentar lagi Kongres Partai Komunis Cina nih November, dia membuat keputusan untuk presiden bisa seumur hidup. Jadi 5 tahun dia buka. Jadi ya kayak sekarang lah mau 3 periode, nanti di 4 periode sekarang. Mirip itu yang saya bilang nih, pembelajarannya mentornya siapa ya? Gitu kira-kira gitulah. Kira-kira ini. Nah, ini ngomong sekalian buat alarm ngebangunin teman-teman yang ini kita gitu. Nah, di ribut terakhir itu adalah Xi Jinping melakukan banyak sekali pemblokiran terhadap aset-aset diambil oleh negara. N-Group-nya diambil, N-Group-nya si Jack Ma itu diambilin semua, lebih dari kali 50 bilioner asetnya diambil. Itu betul, soalnya salah satu kawan kita. Yes. Ya. Nah, kemudian artis-artis betul. Ya. Betul. Artis-artis yang China yang sudah go to Hollywood hilang dari daftar internet begitu dia tidak mau kebijakan Xi Jinping. Jadi Xi Jinping ini banyak barisan sakit hatinya di kalangan atas, gitu. Nah, lalu sekali lagi ada sebuah negara yang punya instrumen yang disebut intelligent operation. One of the best adalah Amerika. Kita langsung mengiblat begitu cerita ini terjadi, di mana yang memviralkan adalah dari India News yang memviralkan. Jadi ini cuma karena 10 juta follower aja. Iya, dia memviralkan dari India. Dan kita tahu India sama China ini ada hal yang nggak nyambung, bener nggak? Bersaing lah ya. Bersaing. Ini mau secara individu maupun secara negara gitu kan? Kan nggak pernah ada pebisnis Cina sama India jadi gabung kan? Nggak pernah kan? Secara pribadi nih. Gitu. Nah, kita langsung berkiblat kepada Erdogan yang selama 20 tahun adalah part of CIA dan Amerika. Kemudian tahu-tahu dia miring ke Putin gitu ya. Terus ISIS punya pipa gas dialirin dan minyak dialirin ke Israel lewat Turki. Jadi Turki ini bermain dua kaki sehingga Erdogan waktu itu dikudeta dan gagal gitu ya. Dikudeta dan gagal. Karena udah dibocorin sama Putin duluan gitu. Ini pun sama. Skenarionya sama. Memang ada rencana gerakan pengkudetaan itu rencananya. Tinggal sekarang kita ada hari yang menarik. Kapan momennya diambil?
Xi Jinping itu terakhir pergi ke Italia, alias dia sudah 1000 hari tidak pernah keluar China, gitu. Baru kemarin keluar ke Asia Tengah, ada rapat, dalam 16 jam dia balik lagi, karena ada gerakan. Oh. Waktu landing pun dia langsung dikawal sama tentara. Itu true, ada videonya, ada segala macam. Pertanyaan ini tentara pro Xi Jinping apa tentara yang kan home arrest Xi Jinping? Karena mengenai home arrest ini bentar lagi Trump akan dilakukan penahanan di rumah juga nih. Di rumah juga iya. nih. Ini menarik nih yang terjadi karena Trump adalah calon berat di 2024 gitu. Jadi dia jadi belum cukup ngacak-ngacak rumahnya nih. Betul. Di Mar-a-Lago ini Wah. lagi diacak-acak nih gitu. Jadi ini menarik nih dunia. Nah, sengaja kok kena Bosman nih kalau ngomong kok dunia terus. Itu hanya bentuk sindiran bahwa daripada ngomongnya begini kita ngehook aja begini. Karena suatu hari bisa terjadi seperti tadi Bu Kony bilang bahwa nanti ini Twitter di-tweet karena algoritmanya siapa yang megang? Ya. Bener nggak? Toto ada kok masuk tempat kita kan gue nggak nge-like dia atau nggak follower dia tapi masuk. Iya. Nah hal itu by design. Sekali lagi di dunia ini, di dunia intelligent operation itu no surprises. Jadi semua tuh by design gitu. Nggak ada ujuk-ujuk. Jadi berita ini kenapa dibawa sehingga diharapkan di Tiongkok terjadi pergerakan di bawah. Dan Lee sebagai orang nomor 1 nanti lihat siapa yang dipenggal nih. Kalau mendadak Lee perdana menterinya bukan Xi Jinping ya, Lee perdana menterinya dan petinggi-petinggi militer itu mendadak dihukum pancung dan lain sebagainya karena sekarang baru ini ada 3 orang yang dieksekusi kan. Atau hilang bukan atau dipancung hilang juga iya. Nah, atau Xi Jinpingnya kalah di November 2022. Cuman itu aja. Nah, kalau itu terjadi, Indonesia harus gimana? Itu Ini kan yang menarik. Iya kan? Nah, gitu pendapat saya itu dulu deh. Oke.